Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu Minggu ke-24 setelah Pentakosta. Dan ibadah keluarga pada hari ini bertemakan pemimpin yang bertanggung jawab, berdasarkan bacaan Imamat 9 ayat 12 sampai dengan 24. Rasa tanggung jawab yang ada dalam hati setiap pelayan Tuhan bukan hanya karena taat serta patuh kepada Tuhan, tetapi juga memahami akan tugas yang melekat dalam diri sebagai yang dipilih Allah. Hal ini membuktikan kecakapan mereka dalam melakukan tanggung jawab di dalam Tuhan. Mari kita alami berkat Tuhan melalui ibadah ini. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Pendeta Nyonya Y. Aryono. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Mari kita berdiri dan menyambut firman Allah yang ada di antara kita, serta menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan Allah selalu bersama dan ada di antara kita. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Penyokong orang tua dan orang yang lemah, pemimpin orang muda dan sukacitanya, senjata perjuangan di perang penggodaan, dan bantal perhentian di jam kematian. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kepala Gereja, jadikanlah kami pemimpin, bukan menjadi penguasa yang memerintah, tetapi menjadi hamba yang melayani. Jadikanlah kami hamba, bukan berbicara tentang aktivitas fisik, tetapi berbicara tentang kerendahan hati. Karena pemimpin yang tidak rendah hati akan cenderung semena-mena, memandang remeh dan tidak menghargai orang yang dipimpinnya, tetapi hanya menuntut dihormati. Anugerahkanlah kepada kami kerendahan hati sehingga dapat berbicara tentang kerelaan, melihat orang yang kami pimpin akan menjadi besar, bahkan melebihi diri kami sendiri karena Engkau ya Allah. Ya Allah, biarlah kami semakin menyadari, semakin tinggi posisi dan semakin banyak orang yang kami pimpin, berarti semakin besar pula tanggung jawab kami. Kami yakin talenta dan keterampilan bisa menjadikan kami pemimpin, tetapi hanya karakter dan hati yang benar yang dapat membuat kami bertahan di dalam Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri.
Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Lama, yaitu Imamat 9 ayat 12 sampai 24. Imamat 9 ayat 12 sampai dengan 24 yang menyatakan, kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya di atas tangga itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan pada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, selamat sore. Senang sekali kita boleh bertemu dalam ibadah Rabu tanggal 18 ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari Imamat 9 ayat 12 sampai dengan 24. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ada pepatah berkata, sepandai-pandainya tupai melompat, pada satu saat dia akan jatuh juga. Artinya, sepandai-pandainya kita menutupi segala kelemahan kita, ketidakbertanggungjawaban kita, suatu saat akan ketahuan juga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Pada saat itu juga banyak orang nanti tidak percaya kepada kita. Karena kita melepaskan tanggung jawab kita.
Kita semua yang bertanggung jawab bukan saja orang tua, bapak dan ibu, tapi juga anak. Bahkan orang-orang muda juga punya tanggung jawab. Ketika dia bekerja, ketika dia berusaha, ketika dia melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya, dia harus bertanggung jawab. Apa jadinya apabila kita tidak bertanggung jawab? Bukan saja banyak orang tidak percaya kepada kita, tetapi juga mereka akan melemahkan kita. Artinya orang tidak mau mengindahkan kita lagi. Contoh dalam pembacaan kita hari ini tentang Harun. Harun adalah dari suku Lewi, saudaranya Musa. Dia punya tugas sebagai imam. Dan tugasnya bukan saja mengolah bahan bakaran yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, Allah bangsa Israel, bagi umatnya, juga bagi dirinya sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Harun dan Musa itu sangat menyenangkan Tuhan. Karena Harun bertanggung jawab. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, tidak mustahil di antara kita lepas tanggung jawab kita. Lalu di mana? Di mana tanggung jawab kita yang harus kita lakukan tetapi kita tidak lakukan? Kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita sebagai orang muda, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita harus bertanggung jawab. Kita belajar dari Harun, dari Musa. Bagaimana ia menyenangkan hati Allah. Bahkan umatnya ikut bersuka cita. Karena mereka melakukan hal-hal yang indah. Yang memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu, saudara-saudara? Sekecil apapun tugas tanggung jawab yang harus kita emban, jangan kita lalaikan. Jangan kita abaikan. Sekecil apapun kita harus lakukan itu dengan baik. Memang banyak hal di dalam kehidupan kita tidak mampu melakukannya. Kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak bisa membuatnya. Apalagi kalau itu harus bertanggung jawab. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan kita lupa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia siap menolong kita. Dia akan membantu kita. Sehingga segala sesuatu yang diperuntukkan kita untuk bertanggung jawab, kita bisa lakukan itu semua. Contoh, Paulus. Rasul Paulus itu rasul yang luar biasa. Segala dia bisa. Tapi apa yang dia katakan dalam Filipi 4 ayat 13? Segala sesuatu aku cakap menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Paulus saja berkata seperti itu. Bagaimana dengan kita? Jangan kira Tuhan tidak bantu kita. Tuhan bantu. Kalau hari ini sampai hari ini Bapak Ibu, Saudara dan saya masih bisa melakukan segala sesuatu. Itu bukan karena hebatnya kita. Tapi karena ada pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Walaupun hari esok buat kita sangat rahasia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apalagi lusa. Tapi kita harus percaya. Kita hidup, kita berjuang, kita bekerja. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan
Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, percayalah kepadanya. Tuhan akan menolong kita. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada petang hari ini Tuhan. Kami bersama-sama dengan umat-Mu sudah berbakti kepadamu, sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang boleh hadir, untuk boleh memuji dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan limpahnya dalam hidup, kerja, dan berbagai kegiatan mereka. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang pada saat ini tidak bersama-sama dengan kami, karena mereka mengalami sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Tuhan melawat mereka, menolong mereka, dan memberkati mereka. Ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan mereka kepadamu. Kami juga berdoa untuk semua orang-orang yang kami sangat cintai, yang tidak bersama-sama dengan kami, yang berpisah jauh dari kami, di dalam dan di luar negeri. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan kalau pada petang hari ini kami hendak berdoa dan menyerahkan lingkungan di mana kami boleh tinggal. Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa dan menyerahkan pemerintah, bangsa, dan negara kami kepadamu. Tuhan, biarlah bangsa kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, ada banyak cara dan usaha dari pemerintah. Tuhan berkati agar bangsa kami diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Hari esok buat kami sangat rahasia, tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang sanggup dan mampu menolong kami. Oleh sebab itu kami menyerahkannya kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu mengingat karakter Kristus dan bersyukur atas semua rancangan Tuhan, dan tidak merasa takut dengan berbagai hal yang sebenarnya hanya berasal dari rancangan kita sendiri. Bersyukur merupakan kepuasan atas keputusan Tuhan. Dengan selalu mengucapkan rasa syukur, berarti kita juga menyatakan rasa puas kita atas semua yang sudah diputuskan Tuhan untuk kita. Tidak hanya dalam hal menyenangkan, namun juga hal kurang menyenangkan di dalam hidup. Sebab semua itu adalah keputusan Tuhan, dan kita wajib untuk mensyukuri semuanya itu. Marilah permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya bagi Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus. Manusia adalah makhluk otonom atau mandiri. Sifat otonom dari manusia ini sering disalahartikan. Sifat ini seharusnya membantu relasi antar manusia, saling memperkaya satu sama lain, dan membuka peluang untuk mengembangkan pribadi mereka. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat 369B, Ya Yesusku berjanji. Ya Yesusku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tersesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.